Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Nurmansyah dari kelas D4 Elektronika LJ dengan NRP D123640012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja K3 pada kegiatan menyelam. Latar belakangnya, scuba diving atau menyelam adalah kegiatan menyelam di bawah air menggunakan peralatan pernapasan mandiri yang disebut scuba, self-contained underwater breathing apparatus. Sedangkan menyelam adalah kegiatan turun ke dalam air untuk tujuan rekreasi, penelitian, atau pekerjaan. Kedua kegiatan ini memiliki keterkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja K3, karena melibatkan resiko tertentu yang perlu dikelola dengan baik. Dalam scuba diving dan menyelam, aspek K3 sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kesehatan penyelam, termasuk penggunaan peralatannya, pelatihan yang memadai, pemahaman terhadap lingkungan bawah airnya, serta pengetahuan tentang tindakan darurat dan penanganan risiko yang mungkin terjadi selama kegiatan menyelam. Berikut adalah data kecelakaan ketika menyelam. Tabel 1 atau tabel di sampingnya mengilustrasikan rasio kematian di antara penyelam rekreasi selama pelatihan yang menunjukkan bahwa penyelam profesional seperti dive master pun rentan terhadap kecelakaan karena potensi cedera dan kematian selama aktivitas. Selam scuba, seperti halnya olahraga lainnya, memiliki risiko yang memerlukan keahlian khusus dan penggunaan alat yang rumit untuk menavigasi lingkungan bawah laut yang menantang. Risiko yang terkait dengan scuba diving dapat mengakibatkan cedera ringan atau berat dan dalam kasus yang parah, kematian jika situasi meningkat di luar kendali. Tabel di samping adalah tabel penyebab kecelakaan ketika menyelam. Ada banyak insiden yang terkait dengan penyelam scuba di seluruh dunia. Misalnya, tingkat kematian penyelam scuba diperkirakan sebesar 5,8 per 100.000 penyelam setiap tahun di Selandia Baru. Selain itu, tabel 2 di samping menunjukkan total kematian akibat pemicu di antara penyelam di Amerika dan Kanada pada tahun 2016. Tabel tersebut menunjukkan bahwa 6 dari 32 kasus kematian akibat kerusakan atau masalah peralatan adalah yang tertinggi. Penyebab kecelakaan kerja saat menyelam, beberapanya meliputi 1. Kegagalan peralatan selam, mulai dari kerusakan peralatan, kesalahan penggunaan yang mengakibatkan kecelakaan. Yang kedua yaitu kurangnya pelatihan atau keterampilan. Penyelam yang kurang terlatih atau kurang berpengalaman rentan mengalami kecelakaan. Yang ketiga, human error, baik dalam pengambilan keputusan maupun tindakan selama menyelam. Keempat, kondisi lingkungan seperti arus yang kuat, visibilitas yang rendah, atau cuaca buruk dapat menyebabkan kecelakaan. Yang ketiga, kesehatan dan kondisi fisik. Kondisi kesehatan yang buruk milik penyelam, yang dialami penyelam, atau ketidakmampuan fisik dapat meningkatkan risiko kecelakaan selama scuba diving. Upaya mencegah kecelakaan kerja waktu kegiatan menyelam meliputi yang pertama yaitu melakukan pelatihan yang memadai, yaitu penyelam harus memastikan bahwa mereka memiliki pelatihan yang cukup sebelum melakukan kegiatan menyelam. Yang kedua, memeriksa peralatan secara berkala. Selalu periksa kondisi peralatan sebelum digunakan dan pastikan peralatan dalam kondisi baik. Yang ketiga, mengetahui batas kemampuan. Hindari melakukan penyelaman di luar batas kemampuan fisik dan keterampilan Anda. Keempat, mengikuti prosedur keselamatan. Patuhi prosedur keselamatan yang telah ditetapkan, termasuk tindakan darurat yang harus dilakukan jika terjadi keadaan darurat. Yang kelima, memahami lingkungan. Mengenal lingkungan bawah air tempat Anda menyelam, termasuk arus, kedalaman, dan kondisi lainnya. 6. Menghindari penyelam tunggal. Disarankan untuk tidak menyelam sendirian dan selalu menyelam bersama mitra penyelam Anda. Yang ketujuh, menjaga kesehatan dan kebugaran. Memastikan kondisi kesehatan dan kebugaran Anda sebelum melakukan kegiatan menyelam. Berikut adalah perlengkapan K3 untuk menyelam. Yang pertama ada sarung tangan, melindungi anggota tubuh yaitu bagian dari tangan dari goresan tangan dan sebagainya. Yang kedua, sepatu boots. Untuk pemakaiannya disatukan dengan fins. Boot dipakai dahulu, lalu kemudian memakai fins menghindari cedera kaki sewaktu menyentuh dasar laut, karang, dan benda-benda keras lainnya. Juga perlindungan terhadap kejang kaki disebabkan kedinginan dan kemungkinan kaki lecet. Berikutnya yaitu rompi apung
digunakan saat keadaan darurat, namun di dalam kegiatan menyelam dipergunakan untuk terapung di permukaan air sambil berenang. Yang keempat yaitu memperlambat kehilangan panas tubuh karena adanya air hangat antara pakaian selam dan kulit serta melindungi tubuh dari goresan karang maupun sengatan kehidupan laut. Yang kelima yaitu fin untuk menambah daya kayuh penyelam sehingga menambah laju pergerakan dalam air, bukan untuk kecepatan. Teknik pemakaian ayunan kaki perlahan namun kuat serta santai. Keenam yaitu sabuk pemberat, fungsinya yaitu seorang penyelam untuk dapat dengan mudah masuk ke dalam air membutuhkan pemberat. Kesimpulan dan sarannya yaitu kesimpulan adalah bahwa diving equipment atau peralatan untuk menyelam merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap kecelakaan di kalangan penyelam rekreasi. Analisis data menunjukkan bahwa kegagalan peralatan, kurangnya keterampilan, dan human error dapat menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu, perlu meningkatkan pemahaman, perawatan peralatan, dan keterampilan menyelam untuk mengurangi risiko kecelakaan. Saran yang dapat diberikan meliputi melakukan pelatihan yang memadai, memeriksa peralatan secara berkala, mengetahui batas kemampuan, mengikuti prosedur keselamatan, memahami lingkungan bawah air, menghindari penyelaman tunggal, menjaga kesehatan dan kebugaran. Dan menerapkan saran-saran tersebut diharapkan dapat meningkatkan keselamatan selama kegiatan scuba diving dan mengurangi risiko kecelakaan di kalangan penyelam rekreasi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.